ada orang yang kemudian berbicara dengan kalimat min ridwanillahi ta'ala, yang kalimat itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana yadunnu an tablugha ma balaghat yaqtulullahu lahu biha ridwanahu ila yaumi yalqahu. Dia waktu mengucapkannya tidak ngerasa, tidak merasa, tidak rumongso kalau kalimatnya itu kalimat baik. Tapi Allah meridhoi itu sampai hari kiamat nanti ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang yang kedua, innar rajula la yatakallamu bil kalimah. Ada juga orang yang berkata dengan perkataan yang mana perkataannya adalah min sakhatillah, yang membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Allah murka dengan orang itu dengan ucapannya. Maka yadunnu an tablugha ma balaghat yaqtulullahu lahu biha sakhatahu ila yaumi yalqahu. Yang mana dia itu tidak sadar bahwasanya akibatnya itu sangat parah dan dia akan mendapatkannya nanti di hari ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Bukhari itu membuat kitab Sahih Bukhari, di dalamnya ada bab al-qaul al-ilmu qabla al-qauli wal amal. Seseorang itu sebelum mengucapkan atau berbuat sebaiknya memiliki ilmunya, sehingga nanti hati-hati buatan waton, karena nanti khawatirnya kita itu menyesal. Kados misal mengucapkan selamat hari Natal itu memang benar omongan, tapi niki wae lho kalimatnya. Hati-hati, kok nek marai Gusti Allah ki murka sampai hari kiamat, sampai murka sampai hari kiamat kan parah nih, hidupnya jauh dari rahmat. Atau mungkin ucapkan kalimat-kalimat misal gitu, contoh iki enake udan iki goro-goro rajane mati. Nah itu juga mendatangkan murka Allah. Allah tidak suka sama ucapan-ucapan yang seperti itu. Atau mungkin ada orang niku ditopo bola-bali sama Gusti Allah. Akhirnya ngendikane Allah tidak adil. Tonggoku sing gak tahu sholat, uripe penak, aku sing sregep sholat, kobananku kok ora rampung-rampung. Atau banku kok ora rampung-rampung. Wonten niku nggih, kalimat-kalimat seperti itu kalau tidak di hati-hati bisa kita jatuh di dalam kemurkaan Allah yang sangat besar. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kandungan dari sini yang pertama, seorang muslim wajib merenungi, memikirkan semua perkataan dan perbuatannya. Tidak boleh waton. Karena apa? Karena terkadang kata-kata itu mengandung keluh kesah atau marah, namun kita tidak tahu kalau itu kemudian merendahkan Allah Subhanahu wa taala, menghina tadi. Termasuk misal Allah berfirman dalam hadis qudsi, la tasubud dahra Pak ini dahro, jangan mbok caci maki masa, hari, waktu. Karena hari, masa, waktu itu sing gawe aku. Misal, ojo metu malam Jumat Kliwon, mengko ngene mengko ngono. Ojo kawin karo wong sing metone ora ketemu karo kowe, mengko ngene mengko ngono. Ojo macam-macam. Maka yang seperti itu nggih, ojo nikah ning wulan sura. Maka yang seperti itu ingin cederai akidah yang berpotensi menyebabkan Allah itu murka. Kenapa? Karena Allah sendiri yang menyatakan fa'inid dahro, hari, bulan, tanggal, tahun itu aku yang menetapkan, bukan siapa-siapa. Nah kemudian yang kedua, kandungan hadis ini tadi yaitu sikap lalai terhadap murka Allah al-Jabbar akan menjerumuskan seorang ke dalam neraka, dan itulah sejelek-jelek tempat tinggal. Ada orang yang tidak peduli, mau ngomongan, mau sekedar ngomong, masalah. Maka orang-orang yang seperti itu berarti tidak peduli dengan murka Allah, malah kadang itu khawatir, malah kecemplung atau nabrak larangan Allah sehingga malah dimurkai.
Atau jenengan nek misal ngapunten nggih gadah putra. Mah mau pergi mana? Sini. Lho helmnya mana? Ora apa-apa mah cedak ae ngono. Ngapunten kecelakaan ndak pakai helm. Akhirnya terjadi gagal otak. Wong kadang sing ngangge helm gagal otak namun mboten. Makanya niku perlu jenengan emutaken demi kebaikan. Dan orang yang sudah tidak peduli dengan keselamatannya, maka berpotensi justru bahaya. Dia pun ngertos kok, semua orang itu sudah tahu kalau dia itu ganteng, dia itu cantik gitu kan. Dia tetap pakai helm, karena nanti nek nggak pakai helm, ya nggak cantik, nggak ganteng lagi. Makanya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, yang jenengan harus pahami, bahwasanya helm itu bukan semata-mata alat, tapi di situ memang sebuah kebutuhan yang fungsinya adalah melindungi bagian penting dari diri kita, yaitu kepala. Kalau ningali medsos niku enten kiai jaler niku kijane sing kakunge rapate elek. Tapi menikahi seorang wanita yang mukanya niku sudah mungkin operasi berapa kali gitu, jadi kayak ringsek penyok ngoten niku. Nah, mungkin dia tahu dulu aslinya mungkin mbak ini ku cantik, terus wis merencana nikah ya mungkin kena satu halangan tertentu terus dadine ngoten niku tetap nikah. Berarti kita tetap cinta gitu loh walaupun sudah berubah bentuk. Niku sing komentar niku ya Allah, jenenge netizen ini komentarnya elek-elek. Kuwi nek aku dadi wong lanang ngono kuwi kon nikah wong ngono kuwi mending aku ora nikah sak lawase. Ngoten niku komentarnya elek-elek niku. Nah, makanya Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kecantikan akan bilang cantiknya kalau mukanya itu kemudian kecelakaan tanpa helm. Jadi, masih pakai helm niku mungkin masih ada kondisi-kondisi yang masih bisa terselamatkan. Ya niku ngomong contoh mawon. Niku kula mboten ngertos nggih Mbak, niku kenging napa kula mboten ngertos. Nek kula nate ningali niku niki padahal pun nganggo helm. Niku enten motor dari sana kengkilen gua anter, terus enten mobil saking kidul lajeng ngalor. Padha banter ora gelem ngalah. Akhirnya motornya niku nenggel pintune mobil diul. Wonge mencelat bathuke ngambung mobil. Bareng niku delek-delek lenggah. Kalau ningali ning rada adoh mungkin sekitar 100 meter atau 50 meteran. Iku bathuke niku bentet metu getahe ngoten. Niku kalau ningali piyambak ngertos Prambanan waktu kula kuliah niku. Dan dari situ saya ambil pelajaran gitu. Bahwasanya helm niku penting gitu. Penting. Makanya dalam konteks ini Allah itu juga sudah menetapkan kalau Allah itu bisa murka. Dan bentuk kemurkaan Allah muncul karena ucapan. Maka seorang yang beriman itu harus berhati-hati dalam ucap. Iki omonganku kira-kira dosa ra ya. Omonganku kira-kira marai Gusti Allah nesu ra ya. Nah, gitu. Mboten waton sak waton-watone gitu. Kemudian yang ketiga, haram mencari muka di hadapan para penguasa dengan kalimat-kalimat manis untuk membuat mereka menyenangi sesuatu yang disukai Allah atau memperindah kebatilan di muka mereka seperti membunuh atau mendolimi orang Islam. Terus seorang muslim tidak boleh kemudian menjual kata-kata hanya untuk urusan dunia. Wes omongane manis enggak apa-apa, ucap Natal enggak apa-apa. Wong kita ini Indonesia gini-gini, akhirnya jadi wakil menteri gitu kan. Ngoten-ngoten nggih. Terus prinsip hidup itu tetap harus disampaikan. Dan dengan kita tidak mengucapkan selamat hari raya itu bukan berarti kita itu membenci mereka untuk kemudian kita musuhi, mboten. Niku akidah kita itu aja. Kalau dalam kehidupan sehari-hari ya kita tetap berinteraksi dengan baik. Kula niku pun pinten mawon bos, kula niku wong kafir. Ya tetap kita bantu, kita support. Bahkan dia pindah dari dinas lain pun yang kemarin pelantikan kan orang non muslim nih, mantune Pak Rudi FX, non muslim nih gitu. Nah, dia Mas aku ramu dong iki nggih kula rencangi. Mas gawe iki materi iki nggih kula rencangi. Tenang mawon Bu. Nah, terus tidak ada ya ketika saya mengajarkan tidak boleh ucapan sama Natal terus kita harus menganiaya orang kafir, tidak ada. Jadi bedakan antara akidah sama muamalah. Muamalah niku kita tetap harus baik sama orang. Tapi kalau sudah akidah, jangan dicampur aduk, tidak boleh, tidak boleh. Ojo kok akidah loh.
Jenengan mundut pecel kalih mundut rawon jenengan campur ora enak. Ora enak. Rawon karo soto niku dicampur dadi siji ora enak. Gitu. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, tidak semua makanan itu dicampur itu terus jadi enak. Bukti ini kok enten cah nom niku gawe medsos niku karepe gen viral ngono. Kabeh panganan sing seneng-enenge dicampur. Pop es, dicampur susu, dicampur sambel, campur kecap, campur saus, campur micin gitu. Akhirnya jek enom umur 32 enek wong kanker stadium 4 gitu. Makanya nggih jenengan nek gadah putra bendino makme seblak lah niku mang nasihati. Itu makanan enggak sehat. Mending kowe mangan jagung bakar apa jagung rebus apa telo godhog. Nggih. Soale seblak niku isine nggih ngoten niku to, enten saus dan macam-macam. Ya ngapunten jenengan sing sajian seblak. Kemudian yang keempat, hadis ini menjelaskan bahwa meremehkan dosa dan menyepelekan perbuatan maksiat dapat menyebabkan pelakunya terjerumus pada kebinasaan. Dan terus orang-orang yang tidak peduli berpotensi jatuh dalam dosa yang sangat dalam. Makanya pentingnya pengajian, ngaji, ngaos. Begitu sudah tahu, itu diamalkan, dijaga istiqomahnya. Oh aku mau wis ngerti ternyata ngucapin selamat Natal gak etok nggih ampun gitu. Oh aku mau wis ngerti ternyata wong Islam kudu sholat ya sholat. Oh aku mau wis ngerti ternyata poso Ramadan dilongkas jadi tepake. Disiapkan rumahnya, disiapkan keluarganya, disiapkan dirinya. Persiapan untuk menyambut puasa Ramadan. Kemudian kita masuk ke hadis berikutnya 1517. Wa an Sufyan ibni Abdullah radhiyallahu an. Dari Sufyan bin Abdullah radhiyallahu an, qala beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah." Aku bertanya, wahai Rasulullah, hadisni bi amrin a'tasimu bih. Beritahukanlah kepadaku sesuatu yang dapat aku jadikan pegangan. Ngersake cekelan. Niki nek wong Jawa mbiyen nek bahasane cekelan niku napa? Gaman sing diseni. Diseni khodam. Nah niku syirik gitu. Ngoten niku ndak boleh. Nah, Nabi juga diminta, ya Rasul, berikan kami pegangan. Supaya kami itu bisa berpegang pada petuah itu, nasihat itu. Terus niki welingan, buatan kemudian benda, buatan gitu. Kata Nabi, Qul Rabbi Allah summastaqim. Ucapkan, Robku itu Allah. Nyatakan dengan lantang, Robku itu Allah. Nyatakan dengan penuh keyakinan kalau kita itu hamba Allah. Kemudian istiqomah. Dan istiqomah niku nggih boten soal kata-katahan amal, tapi nggih sekedhik ning ajeg. Oh aku isone pengajian mung Setu sore nggih pun mang mriki. Lah tapi aku nek merono masih kira tau mangkat nggih mboten apa-apa jenengan nek misal mriki mboten kepanggih kula jenengan nggih hansal ganjaran ngoten to. Nah mulih enten Bu Titik nggih mboten apa-apa. Nah, makanya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, qultu, aku pun bertanya lagi, ya Rasulullah, ma akhwafu ma takhafu alayya. Jenengan niku kinten-kinten napa sing paling jenengan kuwatirkan bakal terjadi pada diri saya. Fa akhadha bilisani nafsihi tsumma qala hada. Kemudian Nabi mengambil lidah beliau sendiri dipegang. Iki lho, sing tak khawatirke sangka kowe iki lho. Ilat iki lho. Nah, hadis yang serupa ini banyak atau ada yang lain. Nah, Nabi memberikan jawaban sesuai konteks orangnya. Nah, orangnya pinter ngomong atau tukang ngomong, nah niku wau lidahnya disuruh hati-hati. Nek Nabi kemudian berinteraksi dengan orang yang tukang marah, maka nanti Nabi mengatakan la taghdab balakal jannah, ojo nesu ganjaranmu surga. Nanti nek orangnya pelit ya Nabi nanti memberikan nasihat jangan pelit. Nanti nek orangnya mudah terfitnah, maka Nabi nasihatnya berpegang kepada sunnah. Macam-macam tergantung konteksnya. Makanya niki kembali kepada kita. Nek kita termasuk yang urusan lidah niki suka keliru, suka kelentu, berarti kita mendapatkan nasihat ini, yaitu istiqomah dengan menjaga lidah.
Nah, kandungan hadis ini yang pertama, ucapan Sufyan bin Abdillah kepada Nabi SAW, beritahukanlah kepadaku sesuatu yang dapat aku jadikan pegangan, menunjukkan kegigihan sahabat dalam mempelajari kebaikan melalui kalimat yang sederhana namun mengandung cakupan yang luas soal Islam dan semua yang membuat ia tidak memerlukan hal lain. Maksudnya kan, dan terus zaman dulu niku sahabat niku sering bertanya kepada Nabi untuk hal-hal yang mereka itu tidak paham. Dan itu baik ya, kalau memang benar-benar bertanyanya untuk nyari ilmu. Tapi nek bertanyanya mau buat berdebat, buat menghina, merendahkan, jebule kowe iki ra mudeng to. Ustadz tanya A, B, C, D ra paham. Jawab enggak tahu. Padahal jawaban enggak tahu atas sesuatu yang tidak diketahui itu jawaban yang terbaik. Nah, gandeng niatnya tanya itu adalah pengen merendahkan. Nah, kesimpulannya ternyata kowe iki ra mudeng to. Kula nate di ngoten nggih. Terus enten dokter saking Prancis itu. Dosen sudah pensiun, dosen apa pejabat sudah pensiun. Terus di satu pengajian dia bertanya pertanyaan yang jarang ditanyakan, jarang. Mungkin saya meyakini banyak ustadz mungkin tidak tahu juga jawabannya. Tanya, wah terus jadi kita dia sudah membawa amunisi. Terus kesimpulannya ternyata jenengan tidak tahu toh. Ya kan tidak semua saya harus tahu toh, Prof saya sama bilang gitu. Ya iya juga, cuman kan saya pikir kalau ustadz ya harusnya tahu gitu. Jadi pertanyaan jarang loh, jarang ditanya. Pertanyaannya ngeten, haji niku enten tamato, enten kiron, sama ada haji ifrad. Nah, 3 jenis haji. Sedangkan Nabi berhaji sekali. Bagaimana ceritanya Nabi mempraktekkan haji sekali kok bisa ada 3 haji? Nah, ini kan angel pertanyaannya tadi. Nek menurut saya pada waktu ditanya, nah, salahnya saya cari tahu jawabannya. Nah makanya bibit dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak semua nih pertanyaan itu bisa dijawab, apalagi pada orang-orang yang memang dia harus belajar. Nek Nabi umpama ditanya nggak tahu jawabannya, Jibril informasikan jawabannya ini Muhammad pena. Tapi kalau kemudian Ustadz mengajar agama, dengan enten Ustadz ditanya pelatih buat ngertos dia jawab nggak tahu, itu menurut saya itu masih Ustadz yang baik. Tapi justru sebaliknya, nek ditekoki napa mawon malah jawab tur jawabane sak kenenge mergo isin nek ngomong ra iso. Nah niku malah jenengan harus hati-hati. Nggih. Nah, terus menjawab tanpa ilmu niku nggih bahaya. Bahaya untuk yang menjawab dan bahaya untuk yang mendengar. Makanya Ibu dan Allah Subhanahu Wa Taala bukan aib ya kalau kemudian ditanya terus jawabannya tidak tahu. Nah kembali ke sini, sahabat itu senang bertanya. Makanya nggih, kula niku langkung remen jane. Nah, niku nek sing tanya niku lewat WA. Nah, mungkin dari WA niku saya susunkan jawaban runut. Niki ayatnya, niki hadisnya, niki pendapat ulama, niki kesimpulannya penak kula. Tapi nek tanya langsung, kadang bisa, kadang enggak. Nah kok nek di WA kok iso Mas? Nah kan saya mencari dulu materinya, mencari dulu jawabannya. Nah, terus punya waktu untuk mencari ngoten nggih. Makanya kadang kula niku nek ditangleti ten majelis ngene niki, kadang kula jawab ning mulih ngoten niku kula cek melih. Bener ora jawaban kula mau. Nah, ngoten nggih. Terus jenengan monggo mangpadosi nomor WA kula. Nah, mengke pas poso tanglet sing kathah. Babakan poso nggih Hamsal, babakan liya nggih Hamsal. Tujuannya apa sih? Para sahabat bertanya tadi untuk meneguhkan iman. Mereka mengatakan apa? Bi amrin aktasibu bi, dengan urusan yang saya itu akan menjadikan itu pegangan. Nah, makanya Allah juga menyampaikan di dalam Al-Qur'an fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nek kowe ora ngerti urusan agama takok kepada ahli ilmu. Jangan dijawab sendiri, dicandai piyambak, akhirnya nggih dia nek jawabannya bener, nek jawabannya salah akhirnya rumusnya niku klentu, akhirnya masalah nggak selesai. Tapi nek jawabannya pun leres, sekeco, pena. Kalau sudah sekeco jangan lampah niku ending. Oh jawabannya ini bener, ini kok ayatnya ini, hadisnya ini, terus insyaallah Bismillah ini sing bener gitu. Makanya, ya, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, perkataan Nabi Muhammad SAW yang merupakan penjelasan bagi Al-Quran. Amat mudah dipahami sehingga tidak lagi membutuhkan keterangan selain dari Rasulullah SAW. Sebaliknya, sesuatu selain Quran justru harus mengacu kepadanya. Artinya pripun? Artinya seorang muslim niku jane nggih. Jane ketika jenengan membaca Al-Quran, jenengan mulai dari depan, dari tengah, dari belakang semuanya berpahala.
berpahala. Sampai alif lam mim niku dihitung alif setunggal, lam setunggal, mim setunggal. Tapi nek jenengan mau sanese Quran, jenengan kedah berpikir iki buku bener apa ora, iki wacanan bener apa ora. Lah untuk sampai pada kata-kata bener apa enggak, maka parameternya adalah Quran kali sunnah niku. Kalau kayak contoh, ada video sekumpulan orang Islam Muslim bersama dengan tokohnya ngadep atau ngubengi kuburan. Nah, sembari ngubengi kuburan niku mereka mengucapkan ya Habib Muhsin, nggih, anta imamuna. Wahai Habib Muhsin, panjenengan imam kami. Sampai di sini gak ada masalah. Maksudnya gak ada masalah ngeten. Imam di sini maknanya kan macam-macam, bisa ustadz, tokoh agamanya, gurunya, mungkin ya imam sholatnya ya bisa gitu kan. Atau orang yang diidolakan ya bisa. Nah, apa sampai di sini nggak ada masalah. Kalimat yang kedua, ya Habib Muhsin, ikdi hajatina. Wahai Habib Muhsin, mudahkan atau tunaikan atau penuhi kebutuhan-kebutuhan kami. Nah, sampai di sini salah. Karena yang menunaikan atau memenuhi kebutuhan kita niku sinten? Allah, niku akidah. Sehingga seorang muslim nggih, panjenengan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika mau membaca selain Al-Qur'an, misal jenengan diparingi rencang jenengan nyo iki rotib iki, nyo iki selawat iki, nyo iki ngoten niku, jenengan saran kula kedah ngertos artinipun. Ampun mung terpicu terpacu oleh fadilahnya, yang fadilahnya juga tidak berdasarkan hadis yang benar, terus jenengan lampai, jenengan malah ninggal ke Quran. Kalau kayak contoh misal enten miyai niku ngongkon ngengken membaca sholawat nariyah 4.444 kali. Padahal sholawat nariyah niku baite niku enten pinten nggih? 8 napa pinten ngoten. Dados niku nek didadekke sak ayat Quran niku nggih ayat pun dawa. Niku nek dipengke 4.444 niku nggih dawane ya dadine meh kaya maca Quran nganti rampung. Nah niku dikatakan nek niku diwaos niku menyebabkan seseorang itu akan jauh dari masalah. Nek masalah nanti terurai segala macam ngoten niku. Nah akhirnya diamalkan. Sama yang ngamalkan. Lah kula penasaran, loh Quran we yang ayatnya ada 6.200-an atau 6.300-an saja, kalau kita baca sampai selesai itu dengan rodok cepet aja butuh waktu bisa sehari sampai 3 hari gitu. Kok iki iso rampung 2 jam 3 jam iki piye ceritane gitu. Nah kata mereka, ya ini tinggal kelompok enten pinten. Nek kelompok enten 10 ya berarti didom 10 ben rampung 4.444. Berarti sak kelompok macane 444. Oh gitu carane. Nggih. Nah, terus kula tangleti dalile. Oh iki dalile. Kula padosi lho mboten enten dalile. Makanya pantas ketika kemudian para ulama mengatakan nggih bahwasanya ketika sesuatu amal itu tidak pernah dicontohkan Nabi kok kemudian diamalkan, maka pasti jenengan akan meninggalkan amal yang dicontohkan oleh Nabi. Gampangnya ngeten, bid'ah niku nek dilampahi jenengan akan menggeser sunnah yang harus jenengan lampahi. Makanya yang wajib kita lakukan adalah membaca Quran, bukan membaca-baca yang seperti itu. Napa melih secara makna bacaan itu niku isine niku mboten sae, nggih. Menurut akidah yang saya pahami niku mboten kurang tepat lah gitu. Kalau padosirin nggih biar enak. Dereng medal nggih, ambil jalan. Bibi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Quran itu jenengan baca dimanapun, sebelah manapun, ketika jenengan tidak paham artinya itu tetap berpahala. Napa melih kok jenengan paham. Kemudian pelajaran yang ketiga, nah niki Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad. Iki biasanya dilagokke nih, ini kula mboten lagokke. Ya Allah, limpahkanlah sholawat yang sempurna, limpahkanlah salam yang sempurna kepada junjungan kami Nabi Muhammad. Sampai situ
masih benar. Kalimat berikutnya, kalimat yang keempat, alladzi tanhalu bihi uqadu, yang dengan sebab beliau semua kesulitan terurai. Loh niki lentu niki. Kesulitan itu terurai oleh Allah, bukan karena Nabi Muhammad SAW. Kemudian watan fariju bihil kurabu, dan segala kesusahan dengan sebab beliau menjadi lapang niki nggih lentu. Kesusahan niku sing lapange Gusti Allah. Kemudian kalimat berikutnya watuqdo bihil hawaiju, dan yang menunaikan semua hajat-hajat niki nggih mboten Nabi Muhammad, tapi Allah Subhanahu wa taala. Watunalu bihi ar-raghaibu, dan dengan sebab beliau segala keinginan diperoleh niki nggih klentu. Allah ngendikan utuni astajib lakum, donga marang aku tak kabulno. Loh, berarti kan Allah minta supaya kita tuh mintanya langsung kepada Allah yang nanti mengabulkan. Kemudian wa husnul khawatimi, dan dengan sebab beliau kami mendapatkan husnul khotimah niki nggih klentu. Husnul khotimah niku jenengan nyuwun kepada Allah, bukan melalui Nabi SAW. Wa yustasqa al-ghamamu bi wajhil karim, dan hujan niki turun disebabkan karena perantara wajah beliau yang mulia niki nggih klentu. Makanya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mau membaca selain Al-Qur'an, maka kita harus tahu artinya, sehingga kita jangan sampai nanti membuat Allah itu murka karena kesalahan-kesalahan itu. Nah, kemudian yang ketiga, sabda Nabi SAW dalam riwayat Muslim, katakanlah aku beriman kepada Allah, qul rabbi Allah summa istaqim, kemudian istiqomah. Dan di dalam riwayat ini diucapkanlah Rabbku adalah Allah, qul rabbi Allah summa istaqim. Keduanya diambil dari firman Allah Quran surat surat Fusilat ayat 30, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Maka di sini istiqomah itu muncul, summastaqomu. Kemudian ayat berikutnya Al-A'raf ayat 13, innalladzina qalu rabbuna Allah summastaqomu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak akan bersedih. Kemudian pelajaran yang keempat, istiqomah adalah ilmu dan amal. Artinya istiqomah niku jenengan diminta untuk beramal ajab ning di atas ilmu, atau diminta untuk mencari ilmu, begitu dapat ya diamalkan. Maka kesimpulan ini terangkum dalam hadis At-Tirmidzi yang menerangkan bahwa istiqomah adalah ilmu, sedangkan riwayat Muslim menerangkan bahwa istiqomah adalah amal. Hanya istiqomah niku nggih ngamal ngangge ilmu, atau setelah punya ilmu nggih diamalke, atau kalau jenengan ngamal dipastikan sesuai dengan ilmunya. Ngamal tok mboten ngangge ilmu niku nggih muspro, gadah ilmu mboten diamalke niku nggih sia-sia. Lah nek aku meh ngamalke nek gak duwe duit Mas, wong aku bar ngaji soal umroh haji. Nggih, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, Nabi mengatakan ada orang yang punya ilmu dan punya harta, kemudian dia beramal dengan hartanya itu berdasarkan ilmu. Lalu orang yang kedua punya ilmu nih gak punya harta, tapi begitu ada orang yang mengamalkan yang baik tadi, dia batin nek kula gadah yatra nggih kula kersa ngoten nika, maka pahalanya sama. Oh, enak toh. Lan jenengan nek misal panggih tanggi jenengan ajeng haji umroh napa ajeng kurban, jenengan nggih kersa jane ning memang bener-bener tidak punya duit, jenengan kantong batin. Ya Allah, kula nek gadah yatra nggih kersa ngoten nika, maka tercatat pahala yang sama. Nek jenengan gadah duit pegah mangkat mung batin tok, niku jenenge wong pelit, tidak boleh. Nah, kemudian yang kelima, maka istiqomah akan terrealisasi dengan mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya. Orang yang istiqomah itu orang yang tidak pernah berbuat kesyirikan, dia nggak mau berbuat kesyirikan atau menoleh kepada selain Allah. Istiqomah mengandung keikhlasan, ilmu dan amal. Oleh sebab itulah istiqomah merupakan jembatan menuju jalan yang lurus, yaitu agama yang lurus dan tidak ada penyimpangan di dalamnya, baik ke kiri maupun ke kanan. Istiqomah niku nek mboten enten sing ningali jenengan tetep nglakoni, nglampahi. Jenengan istiqomah tahajud ten griya mboten enten sing ngecek ya tetep istiqomah tahajud. Jenengan poso mboten enten sing ngertosi nggih tetep poso.
Dengan maos Quran ten dalem mboten enten sing nyimak ya tetep maos Quran karena yakin bahwasanya Allah menilai melihat semua itu. Bahkan malaikat sudah dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala menyaksikan semua itu. Dalam firman-Nya mayal fidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apapun yang kamu lakukan bahkan yang kamu ucapkan itu semua tertulis, yang nulis itu namanya raqib atid. Sehingga dengan ibadah niku Allah catat, dengan beramal Allah catat, pramila jangan sampai karena selain Allah. Dan orang-orang yang riya ini nanti di akhirat akan ditanya di wong-wong sing mbiyen mbok nggo jujukan ngamal sing di kae. Nah, terus kemudian Allah katakan jaluk ganjaran ning mereka. Dan itu jelas gak mungkin. Paribasane jenengan gadah lare misal SD sampai SMP wandane mboke ngeyel jenengan terus anjang wis kene wae nek kowe tak kandhani sik ngeyel golek mbok liya nek ana sing gelem ngopeni kowe. Emoh aku melu mamah wae lho, melu aku ora gelem manut lho. Niku lari kula niku sing dablek-dablek sing nakal-nakal sing angel kandhanane jenenge cah cilik iki. Niku anu semua golek wong liya, wong tuwa liya. Emoh. Nah terus ikut abi aja. Abi galak wis biarin. Ngono manut gitu kan. Makanya bibir rahmatullah Allah Subhanahu wa taala nggih ngoten nggih. Jadi orang-orang yang riak nanti akan dikembalikan golek ono kae sing buyen mbok riak endi. Makanya orang istiqomah niku ndak peduli nggih kalau kemudian ndak ada yang lihat. Dia tetap akan sholat tahajud di rumah, dia tetap akan baca Quran di rumah. Nggih. Kemudian istiqomah meliputi semua ketaatan baik lahir maupun batin serta meninggalkan semua perkara yang dilarang. Ada orang dia nggak bermaksiat, nggak ada orang yang lebih-lebih dia nggak bermaksiat. Malu, wah, nek saat ini misalnya langsung nonton HP, nonton sing gambar-gambar aneh-aneh, wah, kewo harus tekan. Mungkin akan ngomong nonton, gitu. Nah itu berarti kita belum istiqomah. Ya. Dengan demikian wasiat tersebut mencakup semua perkara agama. Ya Allah, Engkaulah Rabb kami, maka anugerahkanlah kami kepada kami istiqomah. Nah, itu beliau. Kemudian terakhir yang keenam, sumber istiqomah adalah hati. Apabila hati telah istiqomah, maka istiqomah pula semua anggota badan yang lain untuk taat kepada Allah. Artinya kalau hati kita ini masih tadi itu campur aduk gak karu-karuan dengan berbagai macam syirik kurofat, kemudian pencitraan, ya udah susah istiqomah. Makanya hati itu perlu dijaga. Sehingga jenengan nggih saran mawon nek saged mami enten pengawasan tasfiyatun nufus tentang pembahasan tentang hati jenengan derek. Biar nanti jenengan paham hati sakit itu apa, hati sehat itu gimana, hati yang mati itu seperti apa. Dan nanti jenengan akan mendapati itu hati-hati yang sakit kronis atau bahkan mati ketika Ramadan. Poso-poso wong Islam malah mangan ini. Lho kan dhek wedok, haid nifas. Oh, dia perempuan, lah sing lanang kae mau. Lho sing lanang yo Islam jane. Udur nopo? Lah safar ping pundi? Lah ing tipes, terus ten pundi? Men balik kota. Lah tipes tekan balik kota kok safar gitu. Nah, wonten nggih. Jadi safar pun juga punya sebab. Makanya jenengan yang nggih ngapunten jenengan yang sadean daharan nggih. Niku pas poso niku nggih nek saged kula suwun mang tutup gitu. Kecuali jenengan sadeane ten stasiun, terminal kalih bandara. Terus jangan sampai jenengan sadean daharan siang-siang Ramadan. Terus pas ditekoki alasane napa? Alasane kan iki nyepaki wong safar. Wong safar pundi sing mampir mriki? Ana wong ngruki ana tanggul kono tekan kene kan safar mboten. Wong nyebrang dalan kan dihitung jarak. Nek mung sak monten nggih mboten safar nggih. Nah, tapi nek jenengan ten bandara, ten stasiun, ten terminal nggih monggo jenengan sadean ten mriku. Nah, ibu rahmatullah Allah, adapun anggota tubuh itu harus dipelihara setelah hatinya baik ya. Maka yang harus wajib dipelihara setelah hati adalah lisan. Sebab lidah merupakan penerjemah dari hati dan lidah pula yang akan mengungkapkan isi hati ya. Oleh karena itu setelah Nabi SAW memerintahkan umatnya untuk istiqomah gitu, maka beliau pun berpesan kepada lidah agar dijaga. Semua ini mengacu kepada sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad melalui hadis Anas dengan sanad yang hasan. Iman seorang tidak dapat istiqomah sampai hatinya mampu beristiqomah
Sedangkan hatinya tidak akan dapat istiqomah sampai lidahnya mampu beristiqomah. Makanya bimbing rahmatullah Allah, orang yang mulutnya membenarkan Islam tapi hatinya benci Islam itu disebut orang munafik. Orang yang hatinya membenarkan Islam tapi tidak mau bersyahadat itu disebut orang kafir. Nah, orang yang disebut beriman yang kemudian dipanggil ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam atau ayat yang lain yang bunyi depannya ya ayyuhalladzina amanu, itu adalah orang yang bisa menerima Islam dengan baik di hatinya, istiqomah dengan itu, memperbaiki keadaan hatinya, kemudian diucapkan dengan lisannya, dia bangga, Rabbi Allah, aku ki wong Islam, hambane Allah gitu kan. Nah, kemudian ditunjukkan dengan amaliyah. Nah, inilah yang disebut dengan iman sebenar-benarnya, iman takwa sebenar-benarnya, takwa haqqatu qoti. Tapi kalau tadi itu ngakune Islam ning gak poso, ya berarti dia nggak istiqomah dan itu jelek. Ibu dan rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Ada yang mau nanya? Nggih, monggo. Lha niku enten mikir ini. Yang gimmick kacenge mireng. Ampun tidakmu mungkin bulat-bulat loh. Ditutuk. Nah. Tes. Piye to Mbak Tri? Ora murup ya. Nah, itu. Yang ingin saya tanyakan gini Ustaz, kalau misalkan ada mungkin di luar tema ini ada kayak pengajian tapi di dalam masjid. Nah, itu snacknya itu masih sisa. Nah, sama panitia itu dilelang. Nah, dan itu kan kejadiannya transaksinya di masjid gitu Ustaz. Nah, yang saya tanyakan kalau yang seperti itu diperbolehkan apa tidak? Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masjid bukan tempat untuk transaksi jual beli, tidak boleh jual beli. Maka apapun bentuk jual beli sebaiknya dilakukan di luar masjid. Nah, misal contoh dalam kasus masjid atau bah, gini kok ten mriko ten kedake isi ulang niko, itu lebih aman. Jadi bisa jangan di masjidnya. Nah, menurut saya tidak bagus itu melanggar nanti dalam hadis tentang larangan transaksi di masjid. Nah, ini geser mawon ten mriko nek niki kasusnya atau bah geser tenggen niko lho sing sore kanopi niko lho. Kan yang pokoknya tempat yang bukan buat sholat geser ten mriko. Nggih. Nggih. Modelnya dilelang ngoten niku to. Setengah harga. Oh, iya. Ya, baru tahu saya. Sosok nek kula nek ngetan niku nek turah ngoten niku terus digawake sate kabeh. Akhire sate ra lemu-lemu, ra kuru-kuru. Gawane snack sak pirang-pirang. Wonten malih, Bu, ingkang ajeng ngejak rame. Wonten enten? Nggih, nek wonten enten atur nuwun sampun rawuh. Mugi-mugi iki berarti Sabtu depan udah puasa. Delalah niku kula kesupen noto. Jadi anggere nek wong takon kula yani akhirnya kebak kabeh. Nah, terus mungkin niki kajian mriki yang terakhir di sebelum bulan Ramadan dan insya Allah nanti ketemu lagi bulan Februari, Maret berarti April. Awal April insya Allah. Liburan panjang Bu. Barangkali jenengan jeng umroh napa jeng napa. Terus pesen kula nggih ndek wau nek mami jenengan mengki kan niki boten kepanggih lami ya. Mungkin nek jenengan enten pertanyaan mang WA. Mang nyuwun nomor kula ten Mbak Sri Angsal, Bu Tanti nggih gadah. Ten sinten Bu Tamrin nggih gadah Bu Tamrin. Oh di grup nggih enten nggih saestu. Di grup enten. Terus nek pertanyaane sifatnya pribadi yang terkait dengan mungkin keluarga atau mungkin dibaca orang malu dengan japri boten napa-napa. Artinya saya niku saestu berusaha pengen membersamai panjenengan. Itu juga sarana saya untuk terus istiqomah. Jenenge cak enom itu mesti masalahnya urusane akeh banget. Nah, termasuk karepe niku nggih akeh banget. Nah, makane
Ya, biar saya juga istiqomah. Nah, saya berusaha untuk membersamai panjenengan dengan berbagai macam wasilah cara. Carane niki ya ini adalah pas kula ngepasi ujian nggih kula izin. Nah, kok mboten kepanggih ya ampun gelo bisa WA. Nek ada masalah dengan Mang WA, pertanyaan apa mawon pun mboten usah memperkenalkan diri mboten napa-napa. Artinya langsung nanya aja, "Assalamualaikum, saya mau nanya ini." Mohon jawabannya, mboten enggak apa-apa. Mungkin gitu aja, to the point gitu aja enggak apa-apa. Jadi harapannya nggih, walaupun enggak ketemu mungkin 2 bulan atau sebulan, jenengan tetap bisa mencari ilmu di tempat lain. Sekaligus kalau punya pertanyaan jenengan bisa bertanya. Mboten bayar, mboten diminta untuk memberikan apapun, gratis wis. Mun kajenge Gusti Allah sing bales pun. Kok pilih mekaten yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustadz Tenggulan yang telah menyampaikan tausiah pada sore hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi